Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di bumi serambai Mekah ini, rohlah ilmu dan iman dimulakan. Aceh, tanah yang menyimpan sejarah panjang, peradaban Islam yang gemilang, dan kisah-kisah ketabahan dalam menghadapi ujian. Bersama dua tokoh agamawan, Ustaz Dr. Badrul Amin dan Ustaz Mujibur Rizal, kita akan menyingkap hikmah di sebalik jejak-jejak sejarah yang terpahat di negeri yang penuh keberkahan ini. Kenapa perlu ke Aceh? Sebab dia ada peninggalan sejarah budaya ataupun tamadun peradaban Islam yang di antaranya merupakan tamadun Islam di Nusantara ataupun di Asia Tenggara yang juga merupakan tamadun tertua Islam di Asia Tenggara. Jadi kita masih boleh melihat jejak-jejak sejarah peradaban itu dan kita boleh melihat lagi peninggalan daripada kebudayaan tersebut. Dan yang paling penting, saudara sekalian, kekuatan agama yang ada di Aceh yang tidak kita temui di mana-mana tempat di Indonesia atau Malaysia. Langkah pertama perjalanan ini bermula di lapangan terbang Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam. Dari sini, kita akan mendekati kisah pilu dan ketabahan masyarakat Aceh melalui ziarah ke Kompleks Makam Tsunami Sirun, saksi bisu tragedi dahsyat yang pernah melanda tanah ini. Kita dengar cerita tentang perkuburan tsunami yang terbesar, 46,000 mangsa dikuburkan di sini. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, kerana ia takkan kembali. Pengalaman terbesar yang saya dapat dalam perjalanan ini, selain daripada mengeratkan silaturahim menjadi sebahagian daripada keluarga rehlah ilmu iman, ia juga dapat membentuk satu kepribadian yang tinggi, dapat membina semangat jemaah yang sangat utuh. Kerana saya amat kagum dengan penduduk-penduduk di Aceh di mana mereka telah dilanda bencana yang sungguh dahsyat. Namun atas kekuatan iman, takwa, mereka dapat bangun dan bangkit untuk membina semula negara mereka, tempat mereka. Bagi saya ini adalah satu pengalaman yang sangat menarik disebabkan ini bukanlah semata-mata satu jaulah biasa, tetapi adalah juga jaulah maknanya untuk meningkatkan keimanan kita lah. Dan dia menimbulkan saya rasa kesyukuran yang teramat sangat sebab saya baru dapat merasakan betapa bagaimana cabaran yang telah dialami oleh orang-orang penduduk sekitar Aceh menghadapi satu musibah yang amat besar, iaitu musibah tsunami yang tidak terjangkau dan tidak pernah terfikir di dalam fikiran saya sendirilah selama ini.
Alhamdulillah, satu pengalaman yang cukup istimewa saya mengikuti rombongan dan trip ini, dan merupakan satu pengalaman yang menyeronokkan kerana dia bukan saja memberi pengalaman yang berharga tetapi juga menunjukkan macam mana spiritual masyarakat di Aceh dalam mengendalikan kehidupan mereka. Di Museum Aceh, kita menelusuri jejak peradaban menyentuh warisan Islam yang telah lama bertapak beragam membumi di tanah penuh keberkahan. Setiap artifak membisikkan kisah, setiap ruang adalah lembaran masa di laman rindu yang menyimpan kenangan silam, mengalir sunyi, menghidupkan sejarah yang abadi. Dunia sayang, sayang, jantung ayahnya, kasih sayang, si bijak mata. Masjid Baitur Rahman, lambang kebangkitan Aceh selepas tsunami. Di sini, kita bersujud bersama, meresapi ketenangan dalam doa dan harapan. Pagi hari di bumi Aceh dimulai dengan keheningan subuh. Bersama para jamaah, kita menelusuri hikmah dalam kuliah agama sebelum matahari menyinari serambi Mekah. Tapi satu yang paling saya khawatiri adalah tsunami iman. Hari ini membawa kita menyaksikan keajaiban dan ketabahan yang tersisa selepas bencana. Kapal PLT di Apung yang terdampar jauh dari laut adalah bukti betapa dahsyatnya kuasa alam. Namun lebih dahsyat lagi adalah kekuatan iman masyarakat Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi Di pondok pesantren, tumbuh generasi muda dibimbing dalam ilmu dan akhlak. Di sinilah harapan Islam bercambah, mewarisi jejak para ulama, mewarisi sinar yang abadi. Daya Al-Fatani ini berkah daripada Malaysia, semangat dari Malaysia. Ya, orang Malaysia memberi semangat luar biasa. Padahal saya nggak berani. Gimana membuka pondok kita ilmu tidak ada. Ya, segala kekurangan kita. Tanah tidak ada. Ini tanah orang wakaf nih. Jadi kalau ada nanti yang ingin menambah, silakan terus pada Ustaz. Ya. Jadi saya sampaikan dulu sedikit sumbangan ini, mudah-mudahan ya, dicatat nama kita dalam mizan al-hasanat, timbangan kebaikan di hari akhirat insya-Allah. Selagi anak-anak ini membaca Al-Quran, salat, menyebarkan Al-Quran dan mendidik umat dengan Al-Quran dan salat, selagi itu yang menyumbang ini ada habuan hingga kiamat insya-Allah. Fadhil Ustaz. Jazakumullah barakallahu. Tentang kubah yang ada di hadapan kita saat ini, bahwasanya kubah masjid kita ini adalah kubah masjid yang dihanyutkan oleh gelombang tsunami-nya, yaitu pada tarikh 26 Desember 2004 yang lalu. Kubah ini membuktikan satu kebesaran Allah. Kubah ini, masjid yang sebenarnya itu bukan letaknya di tempat ini, tetapi masjidnya itu berada di sebalik bukit yang tinggi itu. Di sebalik bukit yang tinggi itu. Dengan jaraknya daripada tempat ini 2,5 kilometer perjalanan dia.
Tsunami-lah yang membawa kubah ini sampai ke sini. Kubah ini masa datang ke sini bukan melompati bukit, bukan melepasi bukit, tetapi dia pusing daripada celah bukit, mengikuti arus air yang datang. Dia dihanyutkan sampai ke hujung bukit sana dulu. Lepas itu patah balik, terakhir barulah terjatuh di tempat ini. Dan kubah ini masa datang ke sini, ini pun datangnya bukan yang atas itu saja. Kita membayangkan kalau mendengar kata kubah, pasti yang hitam itu. Iya, tetapi tidak dengan kubah kami ini. Kubah ini datangnya dengan tapak lantai dia sekaligus. Tapak lantai itu berada di kap bawah ini, yang sudah tertanam di bawah. Dulu, sepinggang ke bawah kita, itu ada tapak lantai 4 segi yang ikut terbawa sekaligus. Bundaran tengah yang hitam ini adalah bawaannya, bukan kita buatkan. Ini batu, bawaan dia, bukan kami binakan. Dan kubah ini datangnya pun dengan tiang-tiang ini sekaligus. Jadi, dari tapak lantai, bundaran tengah, tiang, atas, semuanya itu satu paket, satu set. Tidak ada yang kami buatkan di sini kecuali catnya saja yang ada kami ganti-gantikan. Dan perjalanan kubah ini dari balik bukit sana, dia datang ke sini tidak langsung terjatuh di sini, tetapi sudah menuju sampai ke ujung bukit itu dulu. Lepas itu patah balik, terakhir barulah terjatuh di tempat ini. Dan saat perjalanan ke sini, kubah ini benda terapung. Dengan beratnya ini kita perkirakan 80 tan. Patutnya tadi 80 tan itu sudah tenggelam. Tetapi dengan izin Allah, dengan kekuasaannya Allah, benda seberat 80 tan ini mengapung saat itu dengan ketinggian air yang membawanya itu tinggi, setinggi pokok kelapa itu. 30 meter itu ada airnya. Umur saya waktu tsunami 45, sekarang 65. 65 sudah. Waktu tsunami saya di rumah, Pak, di bawah air gulung-gulung. Tangan patah, pinggang bengkok. Oh, itu pengalaman. Iya. Anak-anak. Enam, jadi selamat semua. Ya, 2. Jasad pun kita tak dapat dekat main. Oh, jadi tinggal 2 lah. Dari 6, ada 6 adik-beradik, Okey. tinggal 2 saja. Oh, Kami ada berapa orang? Berapa? 20 ada. Hah? 20 semua. 20 orang meninggal. Meninggal. Ah, Lebih kurang 15 orang ada. 15 orang. Saya lihat abah saya ni lagi ambil barang. Waktu ambil barang tu saya lihat bilang, jangan ambil apa-apa lagi, abah. Cepat ke atas sama-sama nak ke lantai 2. Di lantai 2 anak ayahnya kayak ular. Saya ingat tu kayak ini. Masuk sekejap separas dada di atas lantai 2. Itulah kami sudah pasrah, sudah minta maaf. Kami fikir sudah ajar kemana lari lihat di ibad dalam bilik. Rupanya Allah berkehendak datanglah kapal ini. Kami tak lihat kapal karena kami masih dalam bilik. Rupanya di atas bongbong tingkat 2 ini sudah dibuka akses sama si Jol. Si Jol itu pekerja yang tuan punya rumah ni. Maksud dia mencari kami. Kami sudah gini tapi dilihatnya anak kapal lalu. Kapal ini belum pernah diguna. Belum pernah ke laut. Masih baru. Lagi doki. Ke sana dia nak putar. Ke sana patah balik nak ke sana lagi. Baru kapal berlabuh. Waktu kapal berlabuh inilah kata sejoli Allah ke mana arah kapal rupanya ke tempat kami naik. Waktu kapal masuk ke rumah goyang sekali rumah ini betulan sangat kuat. Kami fikir rumah dihantam orang dipanggillah sejut anak wah. Kapal datang kan saya buka pintu. Kemudian anak ibu tadi pun lompat ke atas kapal. Saya tarik satu-satu, saya sorong ke atas, dia tarik. 1, 2, 3, ya. Kemudian sampai 20 orang lebih itu. Ada satu family, Ibu Fauziah depan tu. Dia tak ikut naik dari luar sini. Jadi anak-anak dia pecahkan siling ini, kemudian pecahkan bumbung, dia tebuk, naik dari bumbung. Ya. Last kali saya naik dengan tali, dekat kapal tu ada tali. Ya, saya naik ke atas kapal tu. Kemudian, sesampai di atas kapal, Masya Allah, rupanya kapal ini datang kapal kosong. Tidak ada orang, dan kapal ini sebenarnya kapal yang rosak. Ya. Jadi di belakang sana, di atas bumbung, ramai juga jiran-jiran yang selamat terbumbung. Lompat-lompat, berkumpul di kapal ini seramai 54 orang.
ada baby 6 bulan, ada orang tua, ada nenek, ada orang sakit, dan satu mayat budak yang kami selamatkan yang dah tenggelam tapi meninggal budak itu, umur 10 tahun, budak perempuan. Dan kemudian kami lihat di atas kapal itu, di atas kapal, kami atas kapal ya, dan datang lagi gelombang tinggi dari laut. Gelombang itu, gelombang yang berikutnya, yang pertama ni lepas kapal ni tinggi, orang semua tertegun tengok ya, gelombang, ombak lagi kan, yang nangis-nangis, yang doa-doa. Jadi saya pun tak tahu nak buat apa, saya pun azan, hadap ke kapal saya azan, hadap ke laut saya azan ya. Allahu Akbar, sampai habis akhir azan tu, gelombang tu pecah ya. Jadi kalau tengok ya kapal ni seperti ini ya, seolah ni kami kapal sini, datang gelombang tinggi sini ya. Gelombang siapa azan, gelombang ni pecah ke bawah, naik ke tuan bandar ya. 1 jam datang ni gelombang tinggi, kita azan lagi, gelombang ni pecah, dari bawah kapal dia ke bandar lagi tinggi. Bukan sekadar kisah tsunami dan ketabahan, tetapi juga sejarah perjuangan. Rumah Kak Nyat Dien mengingatkan kita pada semangat wajar seorang pejuang wanita yang mempertahankan tanah ini. Sultan Iskandar Muda, maka Pangeran Ahmad, Pangeran Hussein tadi itu, Pangeran Hussein atau Pangeran Mughal tadi menjadi anak angkat Sultan Iskandar Muda, duduk di istana. Dan ketika membesar, dikawinkan dengan anak perempuan Sultan Iskandar Muda, itu Safiatuddin. Ia menjadi sultanah yang pertama di Aceh ya. Maka setelah mereka berkahwin itu, yang tadinya anak saudara kepada istrinya dan juga anak angkatnya menjadi menantunya. Maka ketika Sultan Iskandar Muda mangkat, tidak anak laki-laki ya, tinggal awal, maka yang menjadi sultan di Aceh adalah Pangeran Hussein ataupun Pangeran Mughal, anak Sultan Ahmad dari Pahang, menjadi sultan pengganti Iskandar Muda yang namanya ditabarkan sebagai Sultan Iskandar Thani, Iskandar yang kedua. Dan dia dimakamkan di dalam kawasan Dewan Makan tadi tu, kandang tadi tu. Ya. Nah, ini sejarahnya. Maksudnya begitu kuatnya sejarah antara Malaysia dengan Aceh sejak dulu lagi. Jadi ada orang Aceh sempat jadi sultan di Johor, di Perak, kemudian di Pahang. Ada juga orang Pahang, orang Perak jadi sultan di Aceh. Jadi sangat kuat hubungan darah kita sebenarnya kalau kita tengok ya, antara Malaysia dengan Aceh. Maka inilah dijadikan hari ini Taman Permainan Taman Gunungan yang masih ada. Tuan-tuan boleh tengok, ini sudah berumur lebih kurang 4 abad ya. Ini di antara bukti peninggalan tamadun Aceh masa lalu yang masih boleh kita tengok sampai hari ini. Sepanjang berada di Aceh, kami turut merasakan kekayaan budaya dan tradisinya. Dalam perjalanan ini, rombongan berkesempatan menziarahi makam 2 ulama besar Aceh, iaitu Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri dan Habib Abu Bakar bin Faqih, seorang ulama Yaman. Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri, ulama besar Aceh, abad ke-17, dikenali sebagai sufi, ahli fikih dan mufasir. Ia memperkenalkan tarekat Syatariah di Nusantara serta menjabat sebagai mufti Kesultanan Aceh. Karya terkenalnya, Tarjuman Al-Mustafid, merupakan tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu. Manakala Tunku di Anjong atau Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih, ulama Yaman abad ke-18, berperan dalam penyebaran Islam di Aceh. Ia mendirikan Masjid Tunku di Anjong di Bandar Aceh sebagai pusat dakwah. Makamnya di kompleks masjid tersebut menjadi tempat ziarah dan pengaruhnya dalam perkembangan Islam di Nusantara tetap dikenang. Selepas bersantai dan menikmati makan tengah hari di pantai Kecamatan Loknge, Aceh, rombongan kami bergerak menuju Masjid Rahmatullah, Lampuk untuk menunaikan solat zuhur serta mendengar kisah tragedi tsunami yang dahsyat menghantam masjid ini dan menghapus jejak kehidupan di perkampungan Lampuk. Masjid Rahmatullah Lampuk tetap tegak berdiri meski tsunami 2004 meluluh lantakkan kawasan sekitarnya.
Terletak dekat pantai, ia menjadi satu-satunya bangunan yang selamat, lambang keteguhan di tengah kehancuran. Kini, setelah renovasi besar-besaran, masjid ini menjadi saksi sejarah, pengingat bencana yang mengguncang dunia, sekaligus tempat ziarah dan ibadah bagi masyarakat. Perjalanan ilmu dan iman kali ini telah berakhir di Ulu-Ulu, sebuah tanah yang menyimpan sejarah dan ketabahan yang tidak ternilai. Selama 4 hari penuh hikmah, kenangan abadi terukir di tempat di mana ombak dahulu membawa duka, menghapus jejak dan meruntuhkan harapan. Namun, waktu menenun harapan. Ulu-Ulu bangkit, teguh bertahan, sebagai saksi ketabahan jiwa yang tidak pernah pudar. Aceh bukan sekadar destinasi, tetapi sebuah perjalanan yang menghidupkan hati, tempat di mana keindahan dan sejarah terus berbicara. Rehlah ilmu dan iman ke Aceh bukan sekadar perjalanan fizikal, tetapi perjalanan jiwa dan nurani. Di sini, kita belajar tentang ketabahan, persaudaraan, serta kebesaran Islam yang terus bersinar meskipun oleh gelombang kehidupan dunia yang sementara.